Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang dikenal rajin salat, tidak pernah bolong, bahkan jika terdengar azan, dia langsung berdiri dan pergi ke masjid. Orang-orang sekitar menghormatinya, menyebutnya alim atau saleh. Tapi anehnya, setelah ia wafat, muncul kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Makamnya sulit digali, wajahnya membiru, dan jenazahnya terasa berat saat diangkat. Orang-orang mulai bertanya, bagaimana bisa orang seperti itu menerima tanda-tanda siksa? Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah rajin salat saja sudah cukup untuk menjamin keselamatan di alam kubur? Banyak dari kita merasa tenang hanya karena salat sudah dijalankan 5 waktu. Tapi tanpa disadari, kita lupa bahwa salat bukan sekadar ritual fisik. Salat bukan hanya soal gerakan dan bacaan, tapi tentang bagaimana ia mengubah hidup kita di luar waktu salat. Karena kenyataannya, banyak orang yang salat tapi hatinya tetap keras. Salat tapi mulutnya masih suka menyakiti. Salat tapi suka menunda kewajiban, menipu orang lain, atau memandang rendah sesama. Padahal, Rasulullah bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada nilai salat baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. Inilah mengapa kita harus berhenti merasa aman hanya karena sudah menunaikan salat. Karena bisa jadi, salat kita hanya formalitas. Tubuh kita ruku dan sujud, tapi hati kita kosong. Tidak hadir. Tidak merasa sedang menghadap raja segala raja. Kita membaca ayat, tapi tak memahami. Kita mengucap doa, tapi hati kita entah di mana. Pernahkah kita memeriksa bagaimana salat itu berdampak pada akhlak dan sikap kita sehari-hari? Jika setelah bertahun-tahun salat, tapi kita masih kasar kepada orang tua, masih menyimpan dengki, masih tak jujur dalam jual beli, maka ada yang salah. Dan bisa jadi, itu yang membuat azab kubur tetap menjemput, walau kita dikenal rajin salat. Alam kubur bukan melihat seberapa sering kita ke masjid, tapi seberapa tulus hati kita dalam beribadah. Seberapa bersih jiwa kita dari kesombongan. Seberapa besar pengaruh ibadah itu terhadap akhlak dan hubungan kita dengan manusia lain. Karena di akhirat nanti, bukan hanya hak Allah yang ditanyakan, tapi juga hak-hak manusia yang pernah kita zalimi. Bayangkan jika selama hidup kita merasa sudah cukup karena sudah salat, lalu saat mati, kita kaget. Karena justru sikap kasar, ghibah, dan ketidakadilan kita kepada orang lain yang menjadi sebab siksa. Salat tidak akan menolong kalau ternyata kita tidak pernah berusaha memperbaiki hati dan perbuatan. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangga karena ibadah lahiriah, tapi mengabaikan dosa-dosa batin yang kita anggap sepele. Karena dalam gelapnya kubur, tidak ada lagi topeng. Yang tersisa hanyalah kebenaran tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Bukan siapa kita di mata manusia. Banyak yang tidak sadar bahwa salat bisa menjadi dua hal di akhirat. Penyelamat atau justru penyesalan. Rasulullah bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agama. Tapi yang sering kita lupakan, mendirikan agama bukan hanya dengan mengerjakan gerakannya, tapi dengan memahami ruh dan tujuannya. Ada seseorang yang salatnya tidak pernah tinggal, tapi ia salat hanya karena takut neraka, bukan karena cinta kepada Allah. Ada juga yang salat karena ingin dilihat baik oleh orang lain. Ia tidak pernah telat ke masjid, tapi setiap keluar dari masjid, ia mencaci saudaranya, menipu dalam bisnis, dan merasa paling suci. Dalam Islam, ini disebut sebagai riya, dan itu termasuk dosa besar yang membatalkan pahala. Allah tidak butuh ruku dan sujud kita, kalau hati kita masih sombong. Tidak sedikit orang yang wajahnya selalu menunduk saat salat, tapi merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena ia lebih rajin ibadah. Padahal, Nabi pernah bersabda, seseorang yang ada dalam hatinya kesombongan seberat biji sawi, tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lebih mengerikan lagi, ada orang yang rajin salat, tapi sengaja menunda pembayaran utang, menelantarkan anak istrinya, atau menyakiti orang-orang lemah di sekitarnya. Semua itu adalah kezaliman yang bisa menyeret seseorang pada azab kubur. Karena dalam Islam,
hak manusia tidak akan gugur hanya karena seseorang banyak ibadah. Kita mungkin tidak menyangka bahwa sikap kita pada orang lain, kata-kata tajam yang menyakitkan, tatapan merendahkan, atau janji yang kita abaikan, bisa menjadi penyebab azab. Orang yang teraniaya bisa mengadu kepada Allah, dan doanya menembus langit. Dan saat ruh kita sudah tak berdaya dalam kubur, doa orang yang pernah kita sakiti bisa menjadi palu yang menghantam keras. Ingat, salat yang benar adalah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau setelah salat, kita tetap mudah marah, tetap menghina orang lain, atau tetap menyimpan dengki, berarti ada yang tidak beres dalam hati kita. Salatnya mungkin sah secara fikih, tapi tidak menyelamatkan secara spiritual. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu muhasabah. Jangan tunda introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah salatku membuatku lebih lembut kepada sesama? Apakah hatiku semakin tunduk kepada Allah? Atau justru salatku hanya jadi rutinitas tanpa makna, sekadar menggugurkan kewajiban? Jangan sampai kita baru sadar ketika tanah sudah menutup tubuh kita. Ketika waktu memperbaiki diri telah habis. Ketika semua amal dikembalikan ke hati yang dulu pernah kita abaikan. Karena terlalu sibuk mengejar penilaian manusia. Orang-orang sering terjebak dalam rutinitas ibadah, hingga lupa mengevaluasi hatinya. Mereka mengira, asal badan sudah ruku dan sujud, berarti sudah cukup. Padahal iblis pun tahu bagaimana cara bersujud. Dulu ia adalah makhluk paling taat. Tapi satu penyakit di hatinya menghancurkan segalanya. Kesombongan. Inilah masalah utama banyak orang hari ini. Salatnya teratur, tapi tidak disertai dengan pembersihan hati. Ia marah karena tidak dihormati, sakit hati karena tidak dipuji, dan bangga karena merasa paling benar. Hati yang seperti ini bagaikan sumur yang ditutup tanah, gelap, kotor, dan tidak memberi manfaat. Coba renungkan, kenapa banyak hadis dan ayat lebih sering menekankan takwa, keikhlasan, dan tawadhu dibandingkan hanya ritual? Karena amal yang luar biasa pun bisa runtuh jika dikerjakan tanpa hati yang bersih. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki tampilan luar, menyesuaikan pakaian dengan sunnah, mengatur waktu agar tidak telat salat, menjaga wudhu agar tidak batal, tapi melupakan luka dan penyakit di dalam jiwa, dendam, iri, hasad, ria, sum'ah, dan ujub. Semua itu adalah racun yang bisa merusak ibadah. Dan anehnya, dosa-dosa hati ini seringkali tidak kita sadari. Kita bangga dengan kesalehan kita, tapi tanpa sadar meremehkan orang yang masih belajar. Kita senang dianggap rajin, tapi diam-diam berharap pujian manusia. Kita marah jika orang menegur, seolah kita sudah sempurna. Itulah bentuk kesombongan yang paling halus dan paling mematikan. Saat mati, tubuh kita membusuk, tapi hati kita tetap dibaca oleh malaikat. Apa isi dari hati itu, itulah yang akan menentukan apakah kubur kita jadi taman surga atau lubang neraka. Dan sayangnya, banyak orang yang jasadnya terlihat suci, tapi hatinya penuh noda yang tak pernah ia bersihkan. Bukan berarti kita harus berhenti salat, tapi salat itu harus mendorong perubahan. Ia harus menjadi cermin yang mengingatkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Kalau kita bisa menangis karena dosa saat sujud, itu lebih baik daripada 1000 salat yang dikerjakan tanpa rasa butuh kepada Allah. Kalau hari ini kita masih salat tapi hati belum berubah, jangan biarkan itu berlarut. Karena waktu tak pernah menunggu, dan kematian tak pernah bertanya, apakah kau sudah memperbaiki hatimu? Dalam kehidupan ini, kita sering terjebak pada hitung-hitungan amal. Saya sudah salat 5 waktu, sudah puasa Senin Kamis, sudah sedekah sekian juta, seolah semua itu akan otomatis menjamin keselamatan. Tapi Islam tidak mengajarkan sekadar kuantitas. Islam menekankan kualitas. Amal yang sedikit tapi ikhlas, lebih bernilai daripada amal besar yang penuh dengan pamer dan kesombongan. Di antara manusia, mungkin kita bisa membanggakan amalan lahiriah, tapi Allah tidak bisa dibohongi.
Ia tahu mana amal yang dilakukan karena cinta, dan mana yang dilakukan karena takut dilihat buruk oleh orang lain. Allah tahu siapa yang menangis dalam tahajudnya, dan siapa yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Banyak orang salat, tapi tidak pernah merasa butuh kepada Allah, tidak pernah merasa hina di hadapannya. Ia berdiri dalam syaf, tapi hatinya sibuk memikirkan urusan dunia. Bahkan mungkin, saat sujud pun ia masih sibuk memikirkan utang, bisnis, atau gengsi. Apakah salat seperti itu bisa menyelamatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, banyak orang yang berdiri dalam salatnya, namun tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali letih dan capek. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, salat itu sah secara fiqih, tapi kosong secara batin. Tidak memberi dampak pada jiwanya dan tidak menghapus dosanya. Siksa kubur datang bukan karena kita tidak punya amal, tapi karena amal kita tidak diterima. Dan sebab utama amal tidak diterima adalah hati yang kotor. Sebagaimana kata para ulama, amal yang diterima bukan yang paling banyak, tapi yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan. Kalau begitu, apakah sia-sia kita salat selama ini? Tidak. Justru inilah momen untuk memperbaiki niat. Mulai sekarang, jadikan setiap salat sebagai sarana memperbaiki diri, bukan sekadar rutinitas. Jadikan sujud sebagai saat paling jujur antara kita dan Allah, tempat air mata jatuh tanpa kepura-puraan. Karena saat ajal menjemput, yang akan ditanya bukan hanya berapa kali kau salat, tapi juga, apa salatmu membuatmu lebih takut kepada Allah, lebih jujur, lebih sabar, lebih lembut kepada sesama? Itulah bukti bahwa salat itu diterima, jika ia mengubah kita dari dalam. Jangan sampai kita mati dengan penuh ibadah, tapi ditolak karena kesombongan yang tersembunyi. Jangan sampai amal kita runtuh, hanya karena tidak pernah disertai perbaikan hati. Karena Allah tidak menilai dari banyaknya sujud, tapi dari hati yang tunduk di balik sujud itu. Di dunia, kita bisa menyembunyikan siapa diri kita. Bisa tampil sebagai orang baik, sopan, dan religius di mata publik. Padahal di balik layar, kita menyimpan aib yang tak pernah kita bersihkan. Tapi di alam kubur, semua topeng itu akan robek. Di sanalah ruh kita berhadapan dengan kebenaran yang telanjang, tanpa pembela, tanpa pencitraan. Banyak orang tidak sadar bahwa siksa kubur bisa datang bukan karena amal yang tidak dikerjakan, tapi karena amal yang dikerjakan hanya untuk pencitraan. Kita hidup di zaman media sosial, di mana setiap ibadah bisa jadi konten, setiap sedekah bisa jadi ajang branding. Tapi Allah tidak tertipu oleh caption, likes, dan komentar. Ia menilai apa yang tersembunyi, isi hati. Ada kisah ulama yang mengatakan, aku lebih takut pada salatku sendiri daripada pada maksiatku. Karena bisa jadi aku bertobat dari maksiat, tapi aku lalai menyadari bahwa salatku penuh riya. Ucapan ini menunjukkan betapa berbahayanya amal yang tidak tulus. Ia bisa menjadi azab yang menyamar. Alam kubur tidak akan peduli apakah kita disebut ustaz, haji, tokoh agama, atau panutan masyarakat. Kubur hanya mengenal satu hal, siapa kita di hadapan Allah. Dan jika amal-amal yang selama ini kita banggakan ternyata hanya bungkus, maka jangan kaget jika azab datang sebagai balasan. Seringkali, orang rajin ibadah, tapi lisannya tajam kepada orang lain. Ia merasa berhak menghakimi, menghina, bahkan mencaci sesama muslim hanya karena beda pendapat. Padahal, lidah adalah sumber banyak dosa yang menyiksa pemiliknya di alam kubur. Dan betapa banyak orang yang masuk neraka bukan karena zina, tapi karena ucapan yang menyakiti. Begitu pula dengan hak-hak manusia. Kadang seseorang salat dengan khusyuk, tapi pernah memfitnah, mengambil hak orang, menyebar keburukan, atau bahkan mempermalukan saudaranya di depan umum. Semua itu akan menuntut di alam kubur, karena dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat. Tapi dosa kepada manusia harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Jadi jangan heran, jika ada orang yang salatnya rajin, tapi kuburnya disiksa. Mungkin bukan karena salatnya salah, tapi karena ia tidak pernah benar-benar menata hatinya. Ia jaga lahirnya, tapi lalai pada batinnya. Ia kelihatan religius, tapi tak peduli pada kezaliman yang ia lakukan secara diam-diam.
Sebelum datang hari di mana semua itu dibongkar, mari kita mulai dari sekarang. Periksa ulang setiap amal, koreksi niat, minta maaf pada orang yang pernah kita sakiti. Karena siksa kubur bukan hanya untuk mereka yang durhaka terang-terangan, tapi juga bagi mereka yang menutup dosa dengan baju kesalehan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu tubuh kita membeku dan mata tak lagi mampu meneteskan air mata. Jangan tunggu sampai kita menyesal di liang kubur, karena sholat kita selama ini hanya gerakan kosong yang tidak menyentuh hati. Periksa lagi sholat kita. Apakah ia menjadikan kita lebih sabar, lebih jujur, lebih lembut kepada orang tua, istri, suami, anak, dan tetangga? Apakah sholat itu membentuk pribadi kita menjadi lebih takut kepada Allah dan lebih sadar bahwa hidup ini sebentar? Jika tidak, maka kita harus waspada. Bisa jadi, kita sedang berada dalam ibadah yang menipu diri sendiri. Sholat adalah cahaya. Tapi jika tidak kita bawa dengan hati yang bersih, cahaya itu bisa padam. Bahkan bisa menjadi saksi yang menuntut kita kelak. Jangan sibuk membangun citra, tapi abaikan jiwa. Jangan merasa aman hanya karena sudah hafal doa-doa salat, padahal kita belum pernah benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita bertobat. Bukan dari maksiat besar saja, tapi dari hati yang keras, dari lisan yang menyakitkan, dari niat yang ingin dipuji. Mari minta maaf kepada sesama yang pernah kita zalimi, baik sengaja maupun tidak. Karena tak ada yang bisa melindungi kita dari azab kubur, selain hati yang bersih dan amal yang tulus. Jika kau masih bisa menangis karena merasa hina di hadapan Allah, itu pertanda hati belum mati. Tapi jika kau sudah tak merasa apa-apa, hanya bangga dengan ibadahmu, itu tanda bahwa siksa itu sudah mendekat diam-diam. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur, dijaga dari amal yang tertolak, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ikhlas di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa share video ini, karena bisa jadi satu pengingat ini menyelamatkan seseorang yang selama ini tertipu oleh amalnya sendiri. Dan tulis di komentar, "Ya Allah, bersihkanlah hati dan niatku sebelum ajal menjemput." Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.